Setelah berbicara tentang situasinya, mata Qin Yichen jatuh pada keluarga kota terapung lagi. Dan dia menggambar setengah lingkaran dengan ibu jari di kota terapung Lin sebagai pusat dan jari tengah sebagai jari-jari. Kamu sedang menonton. Untuk mempermudah mendapatkan sumber daya, Lin Floating City adalah bagian penting dari area ini. Hanya 1 jam setelah tentara Flora lain dikirim, Anda mendapat informasi bahwa ada perselisihan sipil di Lin Floating City. Seberapa jauh Anda dapat melarikan diri dengan segera meninggalkan Lin Floating City? Kamu tidak memiliki bala bantuan dalam jarak setengah telapak tangan ini. Dan aku tidak percaya bahwa Flora Lin akan cukup bodoh untuk hanya menyerang dan tidak mencoba untuk memotong mundurnya Lin Floating City. Pada saat itu, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Jika kamu tidak menyelidiki kota terapung secara menyeluruh, itu akan menjadi jalan buntu. Setelah Qin Yichen selesai berbicara 2 kali, perwakilan keluarga yang hadir terdiam. Mereka ingin berdebat dan mengumumkan tujuan Qin Yichen. Tapi mereka tidak bisa berkata apa-apa. Karena itu sangat tidak meyakinkan. Di depan analisis yang diberikan oleh Qin Yichen, kata-kata mereka tidak meyakinkan, seperti lelucon. Sama seperti kesimpulan Qin Yichen di awal. Tata letak tidak cukup. Dalam perkembangan situasi yang dilihat Qin Yichen, setiap langkah adalah kesimpulan yang masuk akal. Dan tidak mungkin untuk membantah bahwa kesimpulan dari jalan buntu ditarik selangkah demi selangkah. Satu-satunya cara untuk menghindari jatuh ke jalan buntu adalah dengan menyelidiki kota kekosongan terapung secara menyeluruh, menemukan semua bajingan di dalam, dan mencekik mereka sampai mati. Ini adalah solusi terbaik. Seorang patriark keluarga melangkah maju dan mengepalkan tinjunya untuk memberi hormat kepada Qin Yichen. Tuan Guangzhou, saya tidak tahu prioritas sebelumnya, dan saya harap Tuan Guangzhou memaafkan saya. Saya bersedia bekerja sama sepenuhnya dengan kuil Guangzhou untuk melakukan penyelidikan menyeluruh. Setelah pemilik yang satu ini, 2 orang lagi berdiri satu demi satu dan menyatakan kesediaan mereka untuk menerima penyelidikan. Tapi totalnya hanya 3 orang, mewakili 3 keluarga yang menundukkan kepala. Orang-orang yang tersisa masih memilih untuk berdiri di sisi berlawanan dari Qin Yichen, mengetahui bahwa mereka tidak memiliki keuntungan apapun. Jelas, mereka masing-masing punya alasan sendiri, daripada ditipu oleh Yago. Qin Yichen memandang orang-orang di depannya dengan ringan dan mengulurkan jari. Aku memberimu 1/4 jam untuk membuat pilihan. Apakah akan diselidiki, atau keluar dari kota terapung sekarang? Setelah selesai berbicara, Qin Yichen melambaikan lengan bajunya dan berbalik langsung ke kuil penguasa cahaya. Tujuannya telah tercapai. Selama 1 orang pergi dari sini, Qin Yichen tidak akan membuang begitu banyak kata dengan sia-sia. Selama 1 orang mengutarakan pikirannya, rencana Yago pada dasarnya akan terguncang. Ini bukan lagi masalah balas dendam publik, tapi masalah hidup dan mati di Lin Floating City. Qin Yichen tidak melanggar rencana Yago. Dia hanya melemparkan dilema ini kembali ke Yago. Sekarang Yago dapat menyetujui pencarian Qin Yichen, atau kembali ke kota terapung Lin. Dan dengan cara ini, hanya para leluhur keluarga yang hadir yang bersedia mengikuti Yago untuk sementara meninggalkan kota terapung Lin. Bahkan jika mereka memiliki mulut, Qin Yichen tidak. Qin Yichen tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Dia hanya perlu mengulangi situasi yang dia analisis, sehingga orang-orang ini dapat mengetahui situasi seperti apa yang mereka hadapi sekarang. Hanya dengan melakukan penyelidikan menyeluruh dan menghindari kekalahan dari dalam, kota terapung Lin dapat diselamatkan. Bahkan jika masalah ini menyebar, itu akan bermanfaat bagi Qin Yichen. Penguasa kota-kota pemurnian Beiyun masih memiliki ruang dan ruang untuk pilihan. Yago melihat peta di depannya dengan wajah serius, dan hatinya penuh dengan keterikatan. Menyerah sekarang. Dia membutuhkan waktu 2 hari penuh untuk membuat rencana, mengandalkan segala macam paksaan dan bujukan untuk membuat orang-orang ini mengikutinya ke sini. Ada juga beberapa cara untuk menganiaya keluarga-keluarga ini, yang ingin dia gunakan di tempat lain. Sekarang dia telah menggunakan begitu banyak kartu truf dan trik, Qin Yichen belum dijatuhkan. Jadi apakah Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk menjadi bajingan di masa depan? Yago mengerutkan kening, berpikir sejenak di dalam hatinya. Sekarang saya masih memiliki cadangan, yaitu, setelah kuil penguasa cahaya melakukan penyelidikan menyeluruh, saya akan melaporkan rahasia keluarga besar, sehingga saya tidak dapat menanggung tuduhan bawahan saya, dan kemudian mencari beberapa manfaat sebagai kompensasi. Tapi opsi ini, Yago tidak mau menggunakannya sama sekali. Karena sekali digunakan akan membunuh 800 musuh dan kehilangan 3000. Tidak mungkin baginya untuk menyimpan rahasianya sendiri. Hanya dengan mengungkapkan rahasia dia dapat dihancurkan di bawah bawahan Lord Temple of Light. Tetapi bagi Yago, ini adalah sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Karena rahasia keluarganya juga banyak, terutama sarana keunggulannya yang tidak mulia. Ini mungkin tidak berdampak banyak dalam waktu singkat, tetapi bagaimana dalam beberapa dekade? Pada saat itu, reputasinya akan sangat menderita. Dan bahkan dia tidak dapat menjamin bahwa keluarga-keluarga ini masih dapat mempertahankan rasionalitas penuh setelah begitu banyak rahasia terungkap. Pada saat itu, selama sebuah keluarga tidak bisa duduk diam dan menceritakan semua rahasia yang dia tahu,
Tidak ada keluarga yang bisa bertahan dari reaksi berantai. Kanibal semua kartu hall. Sebagai seseorang yang sering reflektif, Yago sangat jelas bahwa hal-hal yang tidak stabil ini harus dihindari. Jika kamu menukar identitasku dengan penguasa cahaya, apa yang paling aku takuti sekarang? Yago menatap peta, dan banyak ide muncul di benaknya. Tiba-tiba, kilatan cahaya melintas di benak Yago. Solusi terbaik bukan untuk dia dan Qin Yichen, tetapi bagi mereka yang menerobos kota terapung Lin. Selama Lord of Light kembali tanpa hasil kali ini, mereka memiliki terlalu banyak retorika untuk menyerang kuil Lord of Light. Hanya berbicara tentang ini, keputusan untuk menghilangkan semua rahasia keluarga adalah bukti besi di tangannya. Dengan sedikit operasi, Qin Yichen dapat sepenuhnya berbalik. Setelah memikirkannya, Yago mengirim transmisi suara ke bawahannya dan meminta mereka untuk mencoba membantu mereka yang bersembunyi di kota terapung dan membuat persiapan yang sesuai bagi mereka untuk melarikan diri dari kota terapung. Setelah mempersiapkan semua ini, Yago dengan tenang merawat pakaiannya, berniat menjadi anak baik di depan penguasa cahaya. Jika kamu mengatakan cek, maka aku akan membiarkanmu pergi dan memeriksa. Seperempat jam datang dengan cepat, tetapi Yago tidak melihat Qin Yichen muncul lagi. Dengan sedikit kebanggaan tertulis di wajahnya, Yago pamer kepada orang-orang di sekitarnya. Aku tahu bahwa penguasa cahaya tidak bisa menjadi lawan kita, dan dia mungkin sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang. Masih ada kekurangan dalam penanggulangan sementara yang aku buat. Aku hampir diperhitungkan olehnya.